Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maqsudi Allahumma maghlubi afini wa habbataka wa ma'rifataka. Tajul alamin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan amalia manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan keberkahannya ini manaqib, keberkahannya semuanya mudah-mudahan selalu sampai datang kepada kita yang menghadirinya. Alhamdulillah. Pertama yang saya muliakan Sahibul Bait Bapak Yayat beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan beliau diberikan usia yang barokah, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan anak pun putra dan putri menjadikan anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa dan negaranya. Sesepuh para asatidz wabil khusus, sesepuh kita pada selamat, ada Bapak Haji Idris, dan alhamdulillah ada Ustaz Sayyidul Bahri. Dan tak lupa ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Pondok Pesantren Suryalaya yang saya muliakan. Puasa kita sudah masuk ke 22 hari lagi. Berarti tinggal menghitung hari penghabisan. Di sini disinilah kita peranan sebagai ikhwan. Bahasa kasarnya kita mempunyai amalia yang luar biasa, lalu cak ilmu hikmah ngapai ketuhun kabeh itu. Mulai malam ini masuk ke malam 23 dalam kitab Yaumul Qadiran Al-Imam Ghazali bicara tanggal 23. Kalau mulai puasa hari Sabtu malam 23. Ada lagi yang lebih kuat lagi dari Syekh Abu Hasan Asyadzuli. Syekh Abu Hasan Asyadzuli seseorang wali Allah kutub makomnya. Beliaulah yang disebut yang memberikan pemuka daripada Thariqah Syadziliyah. Beliau dari mulai akil Bali ya tidak pernah seumur hidupnya sekali terlewati yang disebut namanya malam Lailatul Qadar. Itu salah satu hebatnya Tuan Syekh Hasan Asyadzuli
Jadi selama seumur hidupnya beliau diperkenankan oleh Allah selalu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sama, menurut beliau datangnya malam Lailatul Qadar kalau diawali dari hari Sabtu kita mulai berpuasa, insya Allah malam 23 malam ini. Alhamdulillah nih. Allah mengalami semua. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, murid-murid abang, ya, mendapatkan apa yang disebut namanya malam Lailatul. Kenapa sangat diburu sekali malam Lailatul Qadar? Karena ini salah satu ya yang Allah berikan khususiat untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada para nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu cemburu, ya, ingin dijadikan mereka itu sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa kelebihannya? Inilah salah satunya, malam Lailatul Qadar. Sesuatu yang sangat mulia biasa. Apalagi kita sebagai ikhwan, tinggal berdiam diri, tawadhu. Tiap malam kita kerjakan amalia yang sudah bangsa Allah berikan kepada kita. Tinggal pakai dong. Kalau di keterangan surat lain kata Allah, alladzina qalu rabbuna Allah summa taqaw tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi ternyata kalau kita pakai ayat yang itu, kalau setiap hari kita memakai amalia yang telah Allah berikan kepada kita, ya, kita isi koma terus menerus, itu seperti setiap malam itu seperti malam-malamnya Lailatul Qadar. Bahkan lebih hebat apa? Di dalam kitab, di dalam ilmu alam, di situ disebutkan tanazzalu. Kalau dalam surat Al-Qadar tanazzalu, kalau bertambahnya huruf berarti bertambahnya makna. Ya, kalau kita mau istiqomah mengamalkan amalia yang sekarang kita amalkan, itu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan para malaikatnya untuk membantu kita, untuk mendorong kita, untuk memfasilitasi kita. Makanya niatnya yang benar, niatnya yang benar. Allah Maha tahu. Ya, makanya di dalam tasawuf disebut muraqabah. Mau lepas dari mana coba? Muraqabah itu ibarat CCTV memantau diri kita. CCTV bukan hanya secara zahiriah, batin kita tunda. Itu muraqabah itu kan seperti itu. Mau gerak dimanapun Allah tahu. Ya, benarkan niatnya sesuai dengan niat kita. Mau zikir ilahi anta maksudi wallah. Ya, jangan diutamakan cari cuan. Maaf, kalau kita cari cuan hanya kita yang dapatkan cuannya saja. Tapi kalau kita mengejar khidmat kepada guru musyrik, mengajar ridha Allah, semua akan kita dapatkan. Uang kita dapat, keberkahan kita dapat, kesehatan kita dapat, semuanya akan kita dapat. Susah kalau berniat. Tapi kita sebagai ikhwan awal belajar. Itulah pentingnya zikir kalimat la ilaha illallah. Ada pakai pukulan doa syari dan pukulan yang sangat keras. Jangan sih nafsu itu. Makna puasa salah satunya apa? Bisa membagikan ruh hati kita jadi kuat.
Coba kalau kita lihat sebelum bulan puasa, sebelum bulan puasa kita ibadah tengah malam, bulan biasa ya, itu ada rasa capek. Tapi lihat pada waktu bulan puasa, ada zohirnya, jasadnya disiksa, ditekan oleh kita. Akhirnya apa? Bangkit ruhani kita. Contoh, kalau malam kita setelah puasa, sholat maghrib, zikir, istirahat sebentar baru makan, dilanjut lagi sholat isya, tambah lagi zikir, ditambah lagi sholat tarawih. Apalagi sekarang ada lagi sholat Lailatul Qadar 4 rakaat. Belum selesai itu kita tadarus Quran. Malamnya kita pengen bangun lagi, mandi malam, sholat yang lain. Jadi ternyata salah satunya kenapa Allah bicara la'allakum tattaqun, untuk menambah ketakwaan kita. Bertambah takwa spiritual kita, bertambah dalam hal kesehatan pun kita bertambah. Semuanya nambah pada waktu kita mengerjakan puasa. Makanya perintahnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kalau Allah perintahkan ya ayyuhalladzina aslamu, tadi saya di pinggir jalan, coba lihat banyak yang rokok makan di pinggir jalan, coba lihat KTP-nya, rata-rata Islam. Makanya dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan aslamu. Ya. Jadi pernah ada sahabat kajian Nabi datang menyatakan bahwa dirinya beriman, amanah, amanah. Kata Rasul, karena Rasul melihat yang diberitahukan oleh Allah, dikasihkan oleh Allah, orang tersebut belum mencapai maqam iman. Kata kajian Nabi, jangan kau bicara begitu, bicaralah balqulu aslam. Jadi jangan buru-buru bicara saya beriman, karena dua sisi yang berbeda. Ya, panggilan puasa orang-orang pilihan untuk beriman. Kalau kita lari ke bahasa sepatan di situ, coba lihat. Yang pada ngopi, yang pada merokok sudah biasa. Lihat KTP-nya Islam. Ya, panggilannya seperti itu. Ya, jadi nilai puasa sendiri, kenapa kata Allah la'allakum tattaqun, untuk bertambah ketakwaan. Dari segi spiritualnya kita bertambah, ya, ketakwaan dari segi kesehatannya, semuanya itu jadi Allah. Makanya salah satu kenapa bulan ini mulia yang luar biasa yang tadi dibacakan oleh Ustaz Nasution, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Kanjeng Nabi mendapatkan pertama turun ayat Al-Quran pada waktu beliau khulwat di gua Hira. Beliau pada waktu itu melihat, karena kepedulian beliau terhadap sekitar lingkungan, akhirnya beliau khulwat apa yang perlu dibenahi di masyarakat ini. Apalagi dari segi infrastrukturnya, dari keamanannya, dari ekonominya,
apa dari sumber daya manusia. Setelah Kanjeng Nabi kholwat di hari terakhir beliau mendapatkan wahyu dari Allah, turunlah Al-Quran. Itulah yang disebut namanya surat apa? Oh, surat Iqra. Ada surat Iqra. Surat Al-A'la. Masa ada surat Lam Yakun? Ada hari. Jadi suratnya namanya surat Al-A'la. Di situ ternyata oleh Allah diberikan petunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bangun olehmu sumber daya manusianya, bangun olehmu ilmunya dahulu. Maka turun ayat Iqra, bacalah, tulislah, ketahuilah, pelajarilah. Itu makna daripada Iqra sendiri. Berarti kalau di sini peranannya sangat penting sekali belajar, karena melalui metode belajar, melalui ilmu pengetahuan, orang membangun jalan. Kalau sumber daya manusia yang sudah terbangun, jalan rusak pun akan pemerintah memberikan fasilitas umum, diadakan telepon umum, karena SDM-nya belum ada, dirusak. Padahal itu alat komunikasi untuk kemaslahatan semuanya. Berhubung SDM-nya belum ada, belum dibangun, keilmuannya belum ada, yang ada apa? Semua kalau tidak dibangun dahulu ilmu pengetahuan, semua akan acak-acakan. Termasuk keamanan pun seperti itu, termasuk ekonomi pun seperti itu. Kalau tidak melalui ilmu, semuanya akan jatuhnya rusak semua. Terus salah satu kelebihan la'allakum tattaqun adalah dari kesehatan. Orang rata-rata yang mau operasi pasti disuruh puasa. Rata-rata seperti itu. Dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam perut kita. Kalau di ibarat tempat penggorengan selama setahun belum pernah dicuci, coba kayak gimana, gila ya. Kayak gimana kotornya. Begitu juga diri kita. Kalau tidak dengan puasa, bagaimana cara membersihkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Makanya coba di bulan puasa orang kena luka ini, ya, atau lu kena bacok misalnya, itu langsung kering, imunnya naik. Tuh hebatnya puasa. Bukan berarti dia punya ilmu kekebalan atau berat, bukan. Tapi imun yang di dalam diri dia naik, jadi bagus. Coba lihat, di bulan puasa jarang orang yang sakit parah, jarang. Orang yang sakit sebentar pun pasti cepat masuk sembuhnya karena dengan puasa. Nah, inilah salah satu yang diberikan oleh Allah, penawaran yang luar biasa untuk orang-orang yang beriman. Makanya bakal tahu fadilah luar biasanya orang berpuasa. Di hari ini, malam ke-23, ya, biasakan yang belum, yang tidak biasa bangun malam pun sekarang bangun.
Yang tidak bisa bangun usahakan begadang. Ya, begadang di bulan puasa ini. Yang tidak bisa, yang tidak biasa bangun tengah malam, kalau memang libur, ayo makan. Mumpung saatnya sekarang kita. Bahasa kasarnya tidurnya pun kita ditulis sebagai pahala yang luar biasa. Apalagi kita mengerjakan hal-hal yang disebut sifatnya kebaikan. Berarti kan apa? Berlipat ganda kita mendapatkan. Dan orang-orang berebutnya sekarang kan seperti anak TK jadi. Kita mau diajarkan oleh apa? Yang tadi selalu mau bisa isiku mengamalkan ini. Jadi mulai start tanggal 1 sampai tanggal akhir sudah seperti itu kita. Itu yang disebut namanya menjaring dari awal, bukan dari akhir. Dan jangan dipakai sesuatu hal-hal yang sifatnya mubah, yang tidak ada artinya. Misalkan bisa kita main catur atau berbuat yang kurang-kurang baik, niscaya tidak akan mungkin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi balik di sini, inna anzalna, sesungguhnya Allah menurunkan fi Lailatul Qadar, itu yang disebut namanya malam Lailatul Qadar. Di situ innanya taukid untuk kesungguhan bahwa Allah bicaranya sungguh-sungguh kepada hambanya. Anzalnahu, Allah menurunkan domirnya itu ke Al-Quran. Ya, domirnya itu ke Al-Quran. Anzalna, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh. Secara utuh Allah menurunkan Al-Quran, tapi nanti oleh Jibril dicicil. Apa dicicilnya? Maksudnya setiap ada permasalahan baru, Jibril menurunkan Al-Quran. Contoh dari masalah khamar, minuman keras, itu belum turun. Ya, pada waktu itu Sayyidina Ali mau mengerjakan sholat tapi dalam keadaan mabuk. Dulu hanya sebatas peringatan saja. Nah, terakhirnya baru turun tuh ayat innamal khamru, baru diharamkan. Bertahap, nggak harus dibujuk langsung. Bagi langsung mau Allah turunkan ayat tersebut larangan. Ya, jadi semuanya bertahap Allah turunkan, itulah tata caranya. Tapi dari Allah sendiri itu belum diturunkan secara langsung. Ya, kata-kata anzala itu berarti Allah yang turunkan. Di situ wama adraka ma Lailatul Qadar. Ya, Allah bertanya lagi apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kadar, kepastian. Kalau dalam emas kadarnya berapa karat. Nah, di sinilah yang disebut dengan namanya malam kepastian. Malam, kalau di dalam ayat nama itu yakhruju laili min nahari wa nahari yakhruju minal laili fahdu. Ada ayat tersebut tentang masalah malam. Sebetulnya malam tidak ada, siang tidak ada, sepertinya diri kita sama. Seperti ada meja di bawah atau kolongnya, mejanya diambil, kolongnya ada enggak? Nah, kita barang yang ada diadakan oleh yang maha ada, yang mana ada. Kata ada itu sebelum ada, beliau sudah ada. Begitu juga malam, sama seperti itu. Nah, disinilah disebut malam kepastian. Apa malam kepastian? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
yaitu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan, berarti 83 tahun. Sangat luar biasa, 83 tahun. Jadi sesaat kita ibadah, ya, sama dengan 83 tahun kita ibadah kepada Allah. Padahal nilai-nilai seperti ini banyak sebetulnya. Dalam hal pengajian saja di bulan puasa, kita datang sekarang ke sini nih, niatnya untuk ngaji. Ya, itu Allah hitung satu langkah beliau sama dengan 1 tahun beliau beribadah. Ya, pentingnya ngaji. Kenapa? Yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tidak tahu jadi tahu. Maka disebutnya al-ilmu nur, ilmu itu diniatkan, ya. Apalagi yang paling jauh, 1 langkah hidupnya setahun, kesini 1000 langkah, tinggal hitung aja, berarti 1000 tahun. Kan luar biasa itu. Sangat-sangat luar biasa. Apalagi amalnya kita sendiri. Kenapa amal? Ya, menyuruh sholat sunnah pada waktu setelah Isya, langsung tidak zikir dulu. Ternyata rahasianya apa? Kalau kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah setelah Isya, itu sama dengan pahalanya tarawih. Pahalanya. Kalau kita mengerjakan selalu di bulan puasa ini, berarti kita dapat tarawihnya. Di luar bulan puasa, berarti kita selalu tarawih setiap malam. Hebatnya apa? Kadang-kadang kita memang tidak mulik, tidak tahu sampai ke situ. Jadi maknanya ke situ, fadilahnya. Jangan sampai si muridnya ini, ikhwan ini, ya, tidak melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Isya. Saking luar biasa. Maksudnya ke situ itu apa itu? Sekarang kebalikannya, apa yang pernah kita kasih, apa yang pernah kita dedikasikan untuk para sahabat? Udah selalu kurang hayat mereka mau itu mau, tapi tidak pernah membuktikan diri. Dicoba dedikasi anak kepada para sahabat. Ngomong banyak ngalem doang, tapi dia pernah dipakai. Kalau masih kosong kere baik, isi. Ayo, muhasabah. Makanya penting tawajuh tengah malam itu. Itu kan maknanya apa? Sama dengan tafakur, tawakuf, tawajuh. Itu mana? Kurang pikir gitu ya nanti. Kita tahu bahwa aku sesaat sama dengan ibadah 60 tuh. Banyak, terlalu banyak. Makanya apa? Udah senantiasa kita istiqomah di jalan ini sesuai dengan ayat yang tadi, alladzina qalu rabbunallah tsummas taqaw tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat kepada kita untuk mau menjadi khalil kita, dalam rangka membantu diri kita. Maka jangan bangga punya khodam jin gorokoro, jin tunawisma, lu piara, lu bangga lagi. Jinnya yang senang di alam ini bukan tidak punya kerjaan, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya rumah, dipiara oleh kita, harus senang lah. Betul ayat khodam. Ulah dalam disebut rekor. Makanya kesaktian itu apa? Di dalam ilmu tasawuf paling akhir adanya. Nabi-nabi yang lain diberikan kesaktian yang luar biasa oleh Allah. Bahkan sampai
Nabi Isa alaihissalam pun ya pengen makan langsung disuguhi oleh Allah, kan ada ya Rabbana anzilna ma'idah, ayat masuk pengen makan langsung oleh Allah, diberikan. Apa tadi begitu? Tidak. Begitu Nabi diembar kepada Allah di Madinah, dikasih batu perut jadi ikan. Apakah kanjeng Nabi tidak bisa minta kepada Allah? Bukan, benar. Kanjeng Nabi, jangan kanjeng Nabi, umat tadi gampang. Pada waktu itu ada seorang wali Allah, dua orang, yang satu wali, cuma dia tidak sadar dirinya wali. Karena istrinya luar biasa, bualaknya ke dia. Ternyata dia diangkat oleh Allah jadi wali itu karena dia sabar menghadapi istrinya. Makanya coba lihat, orang-orang yang sabar terhadap istrinya pasti wali. Minimal wali murid. Minimal wali murid atau wali kaya. Suatu waktu si wali tersebut pernah dia ada rasa tidak terkuat-kuatnya, lari dia ke hutan. Di hutan dia nemuin dua orang wali. Pas dia lihat, setiap dia mau makan dia berdoa kepada Allah, lain aja langsung makanan keluar di depan dua orang wali tersebut. Kata si orang tadi, yang sosis itu, bahasa sosis ya, yang sosis itu hebat amat itu, sakti amat itu, gagah amat itu. Pas dia minta ikutin yang dua orang tadi di sosis ini, minta ke Allah pengen makan, dikasihnya segini. Kan yang dua orang tadi kaget. Jangan kita ya. Pas ditanya oleh orang tersebut kepada dua orang tadi, bagaimana caranya kamu minta kepada Allah? Ternyata dia kalau minta makanan kepada Allah, minta wasilah kepada wali yang tadi itu yang disebut sosis itu. Ya, awas di dalam beriman para saum, awas kesaktian itu adanya di nomor paling bawah. Mujizat paling besar Al-Quran dari Nabi Muhammad berlaku sampai sekarang. Yang dulu belah laut bisa terbang kemana-mana seperti itu, kejadiannya mana? Karena bisa. Kalau kita mau pakai logika sekarang nih, orang bisa terbang paling buat diri sendiri. Coba kalau kita punya uang, sekeluarga kita bisa bawa yang pesawat, barang-barang pun kita bisa bawa. Kalau terbang egois buat dirinya sendiri, tidak bisa bawa anaknya, bawa istri. Terbatas kan? Tuh, makanya jangan terlalu silau. Jangan terlalu gampang akan hal-hal yang seperti itu. Lihat ya, contoh yang paling luar biasa, bangsa guru agung kita, bangsa tidak seperti orang muda-muda sebut namanya khoribul ada, apalagi mengeluarkan lagi apa namanya demon aroma katanya. Ada yang begitu. Yang disebut namanya karomah untuk wali itu sesuatu keadaan terdesak tanpa diinginkan oleh dia, Allah yang menginginkan. Kalau namanya seperti itu namanya pamer. Kalau pamer berarti apa indikasinya? Dia ingin disegani, ingin dihormati oleh orang lain. Harusnya apa kalau kita? Berterima kasihlah kau kepada Allah. Aku mah hanya sebagai wasilah saja. Tuh, dibalik kita. Ya, mudah-mudahan malam ini
kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, mudah-mudahan ya semuanya. Dan kedua, alhamdulillah di Masjid saya pun hari ini juga acara managi haul ibunda saya dan biasa santunan yatim. Insya Allah kemarin Abi katanya sudah nyiapin gulai kambing. Saya bikinnya nasinya pakai seperti nasi itu, tapi yang lokal nasinya ya. Nasi apa namanya? Kebuli, tapi yang lokal. Bangunan itu pakai kacang gitu ya. Kalau yang ada waktu kesempatan, ayo setelah selesai dari sini sama-sama kita sama buka puasa dan makan gitu ya. Kambing, kambing muda katanya kambing. Karena ada hewan yang kasih kambing maksudnya. Dan alhamdulillah haul ini juga haul ibunda saya yang kedua. Terus sekalian santunan yatim, mungkin ada alhamdulillah sebulan puasa ada bingkisan untuk anak-anak yatim. Tapi mungkin kalau ada kelebihannya buat yang dewasa juga ya. Kalau ada lebihnya ya segitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk desa sendiri. اللهم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا شيخ وقادر الجيل سيدنا محمد وقادر الجيل وقادر محمد وقادر الجيل يا شيخ وقادر الجيل يا رب محمد وقادر الجيل يا خالد محمد وقادر الجيل يا شيخ محمد وقادر الجيل سلطان محمد وقادر الجيل يا ولد محمد وقادر الجيل محمد وقادر الجيل سيد سالم محمد وقادر الجيل في خوارجنا يا ناصر مقاصدنا ولمن سبحانه بركات والآخرة والسلامة والآخرة اللهم قابل الحاجات اللهم كافر المهمات اللهم كافر الغريب اللهم رفع درجات اللهم اشهد العظام اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رحمن الرحيم ارحمنا يا الله اللهم لك القرب والقلب وإليك القرب والقلوب برحمتك يا رحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين القوم بالحق والخيرات ربنا نزلنا منزلا الغرب وانت خير المنزلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل وسلم على الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الله يقوم على فضله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على اللهم صل وسلم على